Halo anak-anak, selamat bertemu kembali di pertemuan yang kedua untuk topik listrik statis. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai hukum Gauss. Hukum Gauss itu menjelaskan hubungan antara plug listrik dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup. Nah, hukum Gauss ini bisa digunakan untuk menentukan kuat medan listrik pada bola konduktor dan pada keping sejajar. Ada yang dinamakan sebagai plug listrik. Plug listrik itu dinyatakan sebagai jumlah garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Contohnya begini, misalkan ada sebuah bidang dengan luas permukaan, kita namakan saja luas permukaannya A. Kemudian kita misalkan kasih garis bantu, kita namakan garis bantu yang tegak lurus dengan luas permukaan bidang itu sebagai garis normal atau N. Nah, misalkan ada kuat medan listrik homogen yang bergerak dari arah atas menuju ke bawah menembus permukaan bidang. Jadi, secara matematika, flux listrik itu dapat dinyatakan dengan persamaan E dikali A, di mana E itu adalah kuat medan listrik dan A itu adalah luas bidang yang ditembus. Berikutnya, misalkan bidang seluas A ditembus oleh kuat medan listrik membentuk sudut sebesar θ seperti terlihat pada gambar ini. Maka besarnya plug listrik yang terjadi pada kasus ini dapat dinyatakan dengan persamaan flux listrik atau psi sama dengan E dikali A dikali cos θ, di mana θ adalah sudut yang dibentuk antara kuat medan listrik dengan garis normal. Jadi, hukum Gauss itu bisa kita nyatakan sebagai jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, plug listrik menurut hukum Gauss dapat dinyatakan dengan persamaan E dikali A cos θ itu bernilai jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup dibagi dengan permisivitas ruang hampa atau epsilon 0. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui medan listrik menembus suatu bidang persegi secara tegak lurus seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Diketahui di situ luas bidangnya sebesar 20 cm. Jika medan listrik sebesar 500 Newton per kolom, maka hitunglah plug listrik pada persegi tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah kerjanya adalah kita buat dulu diketahuinya, yaitu sisi dari persegi sebesar 20 cm. Kita nyatakan dalam SI menjadi 0,2 meter. Kemudian diketahui lagi kuat medan listriknya sebesar 500 Newton per kolom. Nah, yang ditanya adalah besarnya plug listrik. Jadi, untuk menjawabnya, kita cari dulu luas permukaan bidang. Dalam hal ini karena persegi, berarti luas persegi adalah sisi dikali sisi. Kita hitung, kita dapatkan luasnya sebesar 0,04 meter persegi. Kemudian, tinggal kita masukkan ke persamaan flux listrik. Kita masukkan datanya. Dalam hal ini, sudut θ-nya sebesar 90 derajat karena kuat medannya tegak lurus dengan bidang sentuhnya, sehingga kita peroleh hasil plug listriknya sebesar 20 Newton meter kuadrat per kolom. Kemudian kita lanjutkan untuk penerapan hukum Gauss. Nah, misalkan ada sebuah bola konduktor berongga, kita beri muatan, maka muatan akan tersebar merata di permukaan bola. Misalkan saja bola konduktor ini bermuatan positif. Bola konduktor ini memiliki jari-jari sebesar R besar. Kemudian kita tinjau ada 3 titik yang terdapat di sekitar bola berongga. Titik A itu berada di pusat bola, titik B tepat di permukaan bola, dan titik C berada berjarak sebesar R kecil dari pusat bola. Nah,
ada grafik yang menyatakan hubungan antara jarak dengan kuat medan listrik. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Dari grafik ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa besarnya kuat medan listrik di titik A itu 0. Kemudian kuat medan listrik di titik B itu sebesar K/R². Dalam hari ini R-nya adalah jari-jari bola. Sementara di titik C, kuat medan listriknya sebesar K/R². Lalu ada lagi grafik hubungan antara jarak dengan potensial listrik. Untuk grafik hubungan antara potensial listrik dengan jarak itu bisa kita lihat seperti inilah bentuk hubungan grafiknya. Nah, dari sini kita bisa peroleh hasil kesimpulan bahwa potensial listrik di titik A itu akan sama nilainya dengan potensial listrik di titik B, yaitu sebesar K/R. R-nya adalah jari-jari bola. Sementara untuk potensial listrik di titik C itu bernilai K/R kecil. Dalam hal ini, nilai dari R kecil lebih besar daripada R besar. Mengenai energi potensial listrik, secara matematis, energi potensial listrik dapat dinyatakan sebagai persamaan EP sama dengan K dikali Q kali Q per R. Lalu, ada yang dinamakan sebagai usaha. Usaha adalah hasil dari perubahan energi potensial listrik. Nah, kedua persamaan ini berhubungan dengan hukum kekekalan energi mekanik yang terdapat dalam medan listrik, di mana menurut hukum kekekalan energi mekanik, energi potensial ditambah energi kinetik itu nilainya selalu konstan. Nah, kalau persamaan EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2 kita turunkan, maka kita perolehlah persamaan seperti ini. Q dikali V1 tambah setengah MV1² sama dengan Q dikali V2 ditambah setengah MV2². Untuk keterangannya kamu bisa lihat di situ. Mengenai potensial listrik. Potensial listrik adalah energi potensial persatuan muatan positif. Secara matematis, kita bisa nyatakan persamaannya V sama dengan EP per Q. Potensial listrik pada sebuah muatan titik, misalkan seperti ini. Terdapat sebuah muatan positif sebesar Q, terletak pada jarak sejauh R dari sebuah titik. Kita bisa menentukan besarnya potensial listrik yang dialami oleh titik tersebut akibat pengaruh dari muatan listrik Q. Nah, secara matematis kita bisa hitung besarnya potensial listrik dapat dinyatakan sebagai K/R. Untuk kasus sebuah titik di sekitarnya terdapat banyak muatan, kita bisa rubah bentuknya menjadi V sama dengan sigma K/R. Ini adalah keterangan-keterangan dari persamaan tersebut. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah muatan di titik A bermuatan sebesar plus 6 mikrokolom dan muatan di titik B min 2 mikrokolom. Jarak muatan A ke titik C sebesar 6 cm. Lalu jarak A ke B 8 cm. Pertanyaannya adalah, tentukan besar energi potensial listrik di titik C bila Q C sebesar 1 mikrokolom. Kemudian, tentukan besar potensial listrik di titik C. Untuk menjawab soal ini, kita buat dulu diketahuinya. Dari data yang ada, QA sebesar plus 6 mikrokolom, QB sebesar min 2 mikrokolom, RAB sebesar 8 cm, kita konversi ke meter menjadi 0,08 meter. Lalu RCA sebesar 6 cm, kita konversi ke SI menjadi 0,06 meter. Yang ditanya adalah yang pertama energi potensial di titik C. Bila diketahui muatan di C adalah sebesar 1 mikrokolom. Lalu
Yang ditanya yang kedua adalah besarnya potensial listrik di titik C. Nah, kita bisa selesaikan soal ini. Kita jawab dulu yang pertama, yang A. Untuk menjawab pertanyaan A, kita cari dulu jarak titik C ke B dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu akar RAB kuadrat tambah RCA kuadrat. Kita peroleh hasil kalau kita masukkan datanya sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Setelah itu, kita cari energi potensial di titik C. Energi potensial di titik C adalah hasil penjumlahan total dari energi yang terdapat pada setiap muatan. Kita bisa tuliskan sebagai EPC sama dengan EPCA tambah EPCB. Kalau kita masukkan nilainya, EPCA itu sebesar K Q C kali QA per RCA. Kita tambahkan dengan EPCB, yaitu sebesar K QC kali QB per RCB. Kita masukkan angka-angkanya, akan kita peroleh nilai energi potensial listrik di titik C sebesar 0,82 Joule. Kemudian, untuk mencari potensial listrik di titik C, ini kita bisa jumlahkan saja potensial listrik dari setiap muatan yang berjarak tertentu dari sebuah titik C tersebut. Nah, kita hitung, kita masukkan potensial listrik di titik A-nya sebesar K QB per RCA. Kita tambahkan dengan potensial listrik di titik B sebesar K QC per RCB. Kita masukkan angka-angkanya, kita perolehlah nanti hasil akhirnya sebesar 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Berikutnya tugas untuk kamu yaitu membaca halaman 50 sampai 56 di buku paket kita. Di situ topik yang harus kamu baca adalah mengenai kapasitor, kapasitor keping sejajar, rangkaian kapasitor, dan energi yang tersimpan dalam kapasitor. Silakan kamu baca bukunya dan pahami topik-topik ini. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai sini dulu. Terima kasih.